Ya. Kemudian ada dalil tolabi, Allah menuntut kita jangan melakukan perbuatan. Ya, la taqrabu az-zina. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta bersama kamu dengan batil. Ya, main ambil aja tanpa izin misalnya. Ya. Baik. Jangan, ini Allah menuntut kita jangan, atau menuntut kita untuk meninggalkan perbuatan. Ya. Ulama menamakannya an-nahyu, larangan. Dalil itu kalau dia tolabi, ada perintah, ada larangan. Nanti dari perintah itu ya ada dua hukum itu, hukum wajib, hukum sunnah. Larangan itu hukum haram, hukum makruh. Semua hukum fikih, kalau fikih itu berkaitan dengan perbuatan. Ya. Hukum fikih berkaitan dengan perbuatan. Minum dengan tangan kiri, ini kan perbuatan. Apa hukum minum tangan kiri? Haram. Kalau haram berarti ada dalil larangannya. Ya. Kalau apa hukum sholat duha? Sunnah. Kalau sunnah berarti ada dalil perintah. Ya. Apa hukum berkumpul-kumpul di rumah mayit setelah dikuburkan? Haram. Kalau haram berarti ada larangannya. Ya kan? Secara tekstual ada nggak larangan? Dari Nabi, jangan kumpul-kumpul rumah, ada nggak? Hah? Larangan niyahan. Larangan niyah. Ya. Larangan niyah secara umum. Tapi nggak ada sebutan kumpul di situ. Orang tahlilan, biasanya hari ketiga, ketujuh ya, 40, 100. Ya hari ketiga kumpul-kumpul rumah mayit. Ini kumpul makan-makan itu. Enggak usah ada tahlilnya, enggak usah ada yasinnya, enggak usah. Kumpul-kumpul makan-makan. Ini ya. Dari Nabi teksnya, Nabi melarang niyah. Niyah itu ini meratapi orang yang meninggal dunia. Ya, kemudian penjelasan arti meratap ya dengan teks hadis Nabi tok nggak cukup. Maka kita butuh pemahaman para salaf. Kayak kita Quran, Sunnah sesuai dengan pemahaman hadis itu ya. Umar bin Khattab mengatakan, kami para sahabat ya memasukkan perbuatan kumpul-kumpul di rumah si mayit, penyediakan makanan untuk orang yang hadir setelah dimakamkan adalah niyahah yang dilarang Allah. Ya, kalau sahabat mengatakan kami, berarti ada konsensus para sahabat. Konsensus ijma itu hujjah. Berarti berkumpul-kumpul di rumah mayit, menyediakan makanan untuk orang hadir setelah dimakamkan, nggak ada ritual yang lain. Kumpul makan kok, ini udah diharamkan. Apalagi ada ibadah yang lain. Bid'ah, tambah bid'ah lagi bid'ah terus. Ya, kumpul-kumpul tau udah bid'ah. Ini niyah. Kalau kita katakan haram, berarti ada larang. Kalau kita katakan disunnahkan, dianjurkan, berpahala, berarti ada perintah. Makanya di kaidahnya itu al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asalnya ibadah itu nggak boleh. Kenapa? Kalau meyakini perbuatan ini wajib atau dianjurkan sehingga berpahala bagi yang melakukannya, dia harus ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Kalau nggak ada, kan nggak boleh.
Ya. Sedangkan urusan-urusan dunia, hukum asalnya boleh. Main bola hukumnya apa? Boleh main bola itu. Ya. Main bola boleh hukumnya. Kemudian perbuatan-perbuatan duniawi, tenis, main apa? Makan bakso boleh, makan burger, makan KFC, boleh, boleh. Oh, mau makan KFC, kalau antum nggak mau makan, kok kita aja. Boleh, karena urusan duniawi bukan ibadah, asalnya boleh. Ya, kalau untuk urusan dunia yang ditanya apa larangannya, untuk ibadah ditanya apa perintahnya. Ya, karena dalil itu dua, ada dalil tolabi, ada khabari, dalil-dalil yang bentuknya berita. Allah memberitakan di sorga, ya, Allah sediakan di sorga nanti, ya, setiap orang yang bertakwa nanti dikaruniakan tempat tinggal di sorga. Ya, innalil muttaqina mafaza. Tempat tinggalnya itu ada hadaiqa wa anhar. Ya, orang dikasih kenikmatan di dunia, ada tempat tinggalnya besar, ada vilanya. Ya, villa itu kan ada kebun-kebunnya, kemudian dibikin tajri min tahtil anhar. Villa-villa itu dibikin kali kecil ngalir kan, biar lengkap. Ya, di jannah kan begitu. Jannatin tajri min tahtihal, surga yang mengalir di bawahnya. Menerangkan sungai-sungai di surga, ada sungai dari susu, madu, khamr, sungai dari air yang lezat diminum. Ya, sungai Nabi di jannah di surga itu darinya mengalir ke telaga Nabi nanti di mahsyar. Telaga Nabi diminum satu teguk tidak akan haus selama-lama. Ini kan kejadian-kejadian di masa yang akan datang nanti di akhirat. Ya, yang kita nggak mungkin bisa membayangkan realitanya bagaimana, tapi ayat memberitakan itu sedetail-detail. Ini namanya dalil khabari. Nah, dalil khabari menuntut kita di sini at-tasdiq. Kalau dalil khabari menuntut kita satu, apa itu? Mengimaninya. Kedua, taslim, menerima secara utuh seperti zahirnya, tidak boleh dibenturkan dengan akal. Ya, kan begini, kan begini. Pernah Aisyah nanya ke Nabi. Kata Nabi, kata Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana Anda akan mengenali umatmu? Kan di padang mahsyar nanti dikumpulkan semua umat. Ya kan? Bagaimana engkau akan mengenal umatmu? Ya, kata beliau, inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min athari wudu. Umatku dibangkitkan pada hari kiamat ghurran muhajjalin min athari wudu. Akan bercahaya, bersinar, anggota badannya bekas wudu. Ini dalil berita, kejadiannya nanti. Ya, kalau kita yang mengimani apa yang Nabi beritakan, ini namanya ikhbar. Kalau kita mengimani apa yang Nabi beritakan pasti benar, pasti akan terjadi, pasti kita akan ada reaksi. Kita akan perindah wudu kita untuk nanti. Karena kita yakin ini akan bercahaya, ini akan bercahaya, semua ya, anggota wudu bercahaya. Orang yang mengilmui, mengimani, mentasbih berita yang gaib, tidak mungkin dia wudu asal-asal. Makanya di zaman Hasan dan Hussein sudah mulai ABG, dia lihat orang tua wudu tidak benar. Ya, kan dua orang kembarnya, cucu Nabi. Ya, salah satu praktek wudu. Dia nggak negur lagi, Pak, Bapak salah. Dia nggak berani itu, di ABG masih kecil. Orang tua kan biasanya merasa benar itu. Apa baru pencurin deh. Ya, akhirnya satu wudu dengan yang diajarkan oleh ayahnya dan kakeknya.
Saya wudu dengan baik. Ya, satunya nanya itu antara Hasan atau Usaid. Dia mengatakan, wahai paman, om, coba lihat dulu teman itu. Bagaimana pendapatnya? Gitu cara ngajarinnya. Ya, kenapa? Karena kita belajar fikih wudu, kita belajar Umdatul Ahkam, kita belajar Bulughul Maram, atau belajar fikih mazhab. Intinya sama. Ya, praktek ibadah kita ini tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Ada buahnya nanti. Ini bekasnya bercahaya. Kalau orang yang asal-asalan berceplok-ceplok, ya hidungnya sendiri. Kan kita suruh sedot begini. Kata Nabi, ini kan istinsyaq. Baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Istinsyaq itu sedot dengan kencang kecuali kamu sedang puasa. Ya. Kita kalau nggak pahami hadis khabariyah ini, bahwasanya nanti akan bercahaya, nggak akan ada motivasi untuk bersungguh-sungguh berwudu dengan baik. Itu orang belajar fikih, ya, dia tidak hanya untuk praktek badannya zahirnya doang. Yang kalau tujuan kita belajar cuma untuk teori doang, untuk praktek zahir doang, kita kosong nanti, ruh ibadah kita kosong. Daripada khusyuk, daripada musyahadatu al-qalbi lil jalil tabaraka. Hati kita saat mengerjakan perintah Allah jangan kosong, itu seakan-akan baru diperintah. Wudu seakan-akan baru diperintah oleh Allah. Ya, idza qumtum ila sholati faghsilu. Yang merintahkan kita basuh itu Allah. Ya, tentunya orang yang ingin praktek ibadahnya ihsan, dia menyempurnakan sebaik-baiknya, enggak buru-buru. Makanya pernah sahabat Nabi wudu buru-buru asar itu. Nabi teriak dari dalam. Itu tinggal takbir itu. Nabi teriak, "Wailun lil aqabi minan nar." Allah berikan wahyu kepada beliau. Ya, ada yang tumitnya tidak kena air. Kenapa? Buru-buru. Hadis ini dan itu semuanya kalau digabungkan itu ilmu. Buahnya nanti amal soleh yang nanti diharapkan di akhirat dapat membahagiakan kita ya. Ketika berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadi orang yang berjumpa dengan Allah dengan qalbun salim. Ya, bukan dengan jismun salim, dan qalbun salim. Penghambaan kita benar-benar itu buah dari tauhid. Tauhid itu al-asma wa sifat. Kenapa? Karena ada isbat. Mengikbatkan, menetapkan. Apa menetapkan? Apa yang Allah beritakan tentang dirinya. Apa yang Nabi beritakan tentang Allah dalam hadis. Nabi mengatakan, Allah Tuhan kalian yang tidak seperti Dajjal. Dajjal satu matanya apa? Yang kebalik itu kayak besarnya kayak buah anggur, ini kebalik itu matanya. Apa bahasa kita? A'war kalau bahasa Arab. Inna rabbakum laisa bi'awar. Rabb kalian gak awar, yang awar Dajjal. Cuma satu mata bisa lihat, yang satunya enggak. Ya, artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi telah beritakan Allah disifatkan memiliki dua mata. Jelas ya? Tapi di ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala menggunakan lafaz jamak. A'yun. A'yun jamak dari ain. Ya. Tajri bi a'yunina. Lafaz yang lain ya menggunakan ain. Walitusna'a ala aini. Akan-akan satu mata. Ya. Antum belajar nahwu di sini, antum boleh belajar kaidah. Di dalam kaidah bahasa Arab, tradisi bahasa Quran, terutama ketika membahas tentang Allah, terkadang apabila disifatkan dengan lafaz mufrad, ainun, terkadang dengan lafaz musanna, ainani, terkadang dengan lafaz jamak, a'yun.
sama seperti tangan. Yadullahi, yadun satu kan? Ayat yang lain, bal yadahu mabsutatani, dua tangan. Ya. Ayat yang ini, aidina, tangan-tangan kami, seakan-akan lebih dari dua tangan. Kaidah dalam bahasa Arab. Ya. Orang Arab apabila mendeskripsikan sesuatu, satu yang dideskripsikan, dia satu objek, terkadang menggunakan lafaz mufrad, terkadang musanna, dan terkadang jamak, ya, maka yang mereka maksudkan adalah musanna. Ya, ketika Allah menceritakan dalam Quran satu tangan, kadang-kadang dua tangan, kadang-kadang lebih dari dua tangan. Bangsa Arab menggunakan diksi-diksi ini untuk menjelaskan, ya, tujuan makna yang lain. Namun hakikatnya itu untuk sesuatu yang adalah musanna dua. Ya, dari ayat-ayat ini para ulama menyimpulkan Allah memiliki dua mata, Allah memiliki dua tangan. Dari mana? Al-Quran, hadis Nabi meyakini Allah memiliki dua tangan, dua mata, seperti yang diberitakan. Ini namanya tasdik, ini namanya isbat. Kalau mengimani secara zahir, tidak dibenturkan dengan akal, ini namanya taslim. Ya, ada penyakit-penyakit yang mengotori tauhid al-asma wa sifat ada empat. Kita baca ayatnya. Allah kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika, ya kan? Semua yang ada selain Allah fana, dan hanya wajah Rabbmu lah yang kekal. Di sini disebutkan apa? Wajah. Ya kan? Allah memberitakan dirinya memiliki wajah. Maka sebagai mukmin, dia wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan tentang dirinya. Allah beritakan dia punya wajah, kita wajib mengimani seperti yang Allah beritakan. Imani secara zahir. Dan hati-hati, ada 4 penyakit yang merusak. Penyakit yang pertama namanya takyif. Apa takyif? Membayangkan bagaimana wajah Allah atau menanyakan bagaimana. Kalau membayangkan nggak ngomong dia. Kalau menanyakan bagaimana itu udah menyeruak, dikeluarin. Kaifa wajhullah. Ini penyakit. Ya, di zaman Imam Malik pernah muncul. Tanyaannya kaifa. Ya. Dan jawaban untuk syubhat ini, jawaban di Imam Malik itu, al-wajhu ma'lum. Ya, al-wajhu ma'lum. Secara lughatul Arab saja ma'lum. Ya, sebagaimana makhluk saja memiliki wajah. Manusia punya wajah, kucing punya wajah, tikus punya wajah, ya, keledai punya wajah, ya kan? Babi punya wajah. Ketika kita mengatakan hewan-hewan ini punya wajah, apakah harus, ya, dengan menetapkan mereka punya wajah artinya kita sama dengan dia? Enggak. Ya, penyakit takyif ini itu lahir karena terkontaminasi virus filsafat. Filsafat mantik menyebabkan manusia di zaman itu ketika berbicara tentang Allah, mereka membuat dan menetapkan hukum-hukum dari Allah dari hasil akal. Maka mereka tetapkan sifat Allah, ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat haram bagi Allah. Ya.
Di antaranya orang anak nggak tahu hafal apa enggak, ya, mukhalafatuhu lil hawadith, ya kan? Wujud kidam baqa mukhalafatuhu, ya, sifat apa itu? Sifat dua kodi, ya. Itu wajib dihafal di sekolah, ya. Mukhalafatu lil hawadith. Allah punya wajah, wa yabqa wajhu rabbik. Kata mereka, kalau Allah punya wajah, bagaimana wajah Allah? Ya. Kalau mengatakan Allah punya wajah, berarti Allah sama dengan makhluk. Karena makhluk punya wajah. Sedangkan Allah wajib mukhalafatuhu. Sifatnya itu harus beda dengan makhluk ciptaannya. Kalau sama, ya, berarti lafaznya ini tidak boleh diimani secara wahid. Karena mereka mentakyif, menjerumuskan mereka kepada penyakit yang kedua, namanya tamthil. Kalau membayangkan Allah, manusia hanya bisa membayangkan sesuatu yang telah dia lihat atau sesuatu yang pernah dia dengar informasinya. Ya, akal kita ini Allah ciptakan. Ketika kita diciptakan oleh Allah Taala, akal kita itu terbatas. Pertama tadi takyif, dia membayangkan. Takyif. Bagaimana? Dipikirin, gimana? Kedua, kalau dia takyif, dia akan jatuh ke tamthil. Apa tamthil? Menyamakan Allah dengan makhluk. Bagaimana? Loh, kalau kita katakan Allah punya wajah, makhluk punya wajah, disamakan. Ya, karena mereka punya kaidah, Allah itu nggak boleh memiliki kesamaan dengan makhluk. Mereka namanya mukhalafatuhu hawadith. Ya, mereka menetapkan kaidah kalau menetapkan Allah, ya, memiliki sifat yang mana sifat itu ada pada makhluk, menjadikan kita menyamakan Allah dengan melanggar prinsip mukhalafatuhu lil hawadith. Akhirnya apa? Ayatnya udah nggak bisa dirubah nih. Kayak tadi, waya beko. Antum kalau belajar bahasa Arab, wajhu rabbika. Waya beko. Ini kan dalam bahasa Arab, wajhu mudhaf, rabbika mudhaf ilaih. Ya kan? Wajhu, wajah mudhaf. Rabbika mudhaf ilaih. Ya. Dalam bahasa Arab kita belajar mahfudhat. Mahfudhat itu asma atau bahasa majrurah. Isim-isim majrur, ada yang majrur dengan huruf, ada yang majrur dengan idhofah. Ini di kata majmuk kalau bahasa Indonesia. Digabung. Wajhu rabbika, wajah Rabbmu. Dalam kaidah bahasa Arab, wajhu rabbika ini namanya idhofah, digandengkan dua kata wajah Rabb, ya kan? Dalam lughatul Arab, al-idhofah tufidu al-milkiyah. Idhofah itu menerangkan kepemilikan. Ya. Dan kalau menerangkan kepemilikan, maka mengandung makna al-ikhtisas wal istihqaq. Menerangkan itu kekhususan. Ya, sekarang yang diidhofahkan apa? Wajah kepada Rabb. Menerangkan bahwa wajah ini milik Rabb. Jika diterangkan wajah ini milik Allah, artinya wajah yang disandarkan kepada Allah, ya, adalah wajah yang sifatnya khusus milik Khaliq.
pasti nggak akan sama dengan makhluk. Dan ini istiqaq, menerangkan keberhakan, wajah yang hak, yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran zatnya. Makanya Ahlus Sunnah ketika berbicara tentang sifat Allah, jika menetapkan, mereka menetapkan dengan tafsir. Ya, mereka, kita kalau bahas asma wa sifat dua, menetapkan atau menolak. Al-isbat, an-nafi. Allah punya wajah, Allah tidak punya wajah. Itu tuh nggak ada yang lain tuh. Allah punya wajah, Allah tidak punya wajah. Ahlus Sunnah menetapkan secara zahir. Dan ketika menjelaskan Allah punya wajah, mereka menjelaskan dengan tafsir. Apa tafsirannya? Yang namanya idhofah, menerangkan kepemilikan wajah milik Allah. Berarti wajah ini istimewa, sifat Allah yang khusus bagi Allah, tentunya nggak akan sama dengan makhluk. Dan wajah yang hak, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan zat Allah. Maka Ahlussunnah mentafsir, mereka mengatakan Allah punya wajah kama yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Allah punya wajah, wajah Allah yang dimiliki oleh Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Zat Allah. Allah ada nggak? Ada. Bagaimana Allah itu? Kan nggak ada yang tahu, ya kan? Mereka tidak berani mentakyif wujud Allah. Mereka mengatakan Allah itu wujudun qidamun baqa'un mukhalaqatuhu bil hawadits. Tapi bagaimana zat Allah, mereka nggak berani membayangkan. Tapi ketika bagaimana wajah Allah, mereka berani membayangkan. Ya, yang mengakibatkan dia kalau dibayangkan manusia hanya mampu membayangkan apa yang pernah dia lihat, ya, atau apa yang pernah dia dengar. Tidak ada makhluk yang pernah melihat Allah nanti di akhirat, ya. Karena tidak ada yang melihat Allah, maka hanya menunggu berita yang menceritakan tentang Allah. Yang menceritakan tentang Allah hanya Allah dan Rasulnya. Berita dari Quran dan Sunnah tentang Allah seperti ini saja lafaznya. Wajhu rabbika. Ya, harusnya secara kaidah bahasa Arab wajib diimani secara zahir Allah memiliki wajah. Tapi kata mereka, jika Allah punya wajah, berarti Allah mithlu makhluk, seperti makhluknya. Dan mereka punya kaidah, Allah itu wajib mukhalafatuhu lil hawadits, tidak boleh sama dengan makhluk. Lalu terus bagaimana ayatnya ini? Ini nggak berubah di Quran. Ya, bagaimana? Mereka jatuh ke ketiga, tahrif. Ya, yang ketiga tahrif. Mereka dengan dusta menamakan tahrif ta'wil. Ta'wil itu ikhwan, ta'wil itu sinonim tafsir. Ya, nggak mungkin tafsir penyakit, nggak mungkin. Ya, tafsir itu indah, tafsir itu ilmu. Ya, takwil ilmu. Di zaman salaf, ya, di abad-abad pertama Hijriah, ilmu tafsir itu terkenalnya dengan ilmu takwil. Sinonimnya tafsir. Karena banyak ahli bid'ah menamakan tahrif dengan nama takwil, maka mereka menggantinya. Ya, mengganti takwil menjadi tafsir. Kalau dulu takwil namanya, Imam At-Tabari punya kitab itu bukan tafsir At-Tabari, enggak. Judul bukunya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayatul Quran. Itu judul asli bukunya. Ya, Jami'ul Bayan, ensiklopedi penjelasan rinci, ya, tentang
takwil ayat Quran, tafsir ayat-ayat Quran. Ahli bid'ah untuk menyamarkan kesesatan mereka menamakan takwil dengan nama. Kita jangan ikutin kemauan mereka. Kita namakan tahrif. Tahrif haram, dan ini sifat dan ciri khusus Yahudi. Qaulullah. Ya, Yahudi yuharrifunal kalimah an mawadhi'i. Yahudi itu suka mentahrif. Tahrif lafzi, tahrif ma'nawi. Apa tahrif? Ya, tahrif itu lafaz wajah ma'ruf. Ya, kalau diyakini secara zahir, maka kata mereka, kita menetapkan Allah memiliki sifat yang sama dengan sifat hawadits. Hawadits itu mereka menamakan makhluk hawadits. Ini istilah orang-orang ahli kalam ya. Mereka mengatakan hawadits itu makhluk dinamakan hawadits. Allah mukhallafatul hawadits. Sifat-sifat yang ditetapkan untuk Allah nggak boleh sama dengan makhluk. Nggak boleh. Ya. Terus wajah bagaimana? Ya. Lafaz wajah ini bukan dengan arti lafaz yang kita ketahui secara zahir. Tapi makna wajah Rabbmu di sini artinya al-mulk. Kata mereka, wajah Rabbmu artinya mulku Rabbik. Kekuasaan Tuhanmu, kerajaan Tuhan. Berarti yang kekal kerajaan Allah. Padahal semua semesta ini kerajaan Allah. Mereka ingin keluar dari kaidah Ahlus Sunnah. Ya. Jadi mereka punya kaidah dulu yang akal itu. Mukhallafatul hawadits. Datang ayat, dia nggak bisa terima, dibenturi dengan kaidah. Ya. Akhirnya ingin cari jalan keluar. Cari jalan keluar, ketemu lubang yang lebih parah lagi. Karena kalau diartikan wa yabqa mulku rabbik, semua semesta yang fana ini kerajaan Allah, tidak ada satupun wujud yang keluar dari kekuasaan. Kalau ada yang meyakini ada sesuatu yang keluar dari kerajaan Allah, dia kafir. Ya. Itu bagaimana? Jadilah mereka meyakini akidah yang sesat. Perbuatan mereka mengartikan lafaz bukan dengan arti yang sebenarnya. Ini namanya mentahrif firman Allah. Ya, berubah maknanya. Yang harusnya wajah itu wajah milik Allah, diartikan kerajaan Allah. Ya. Kalau sudah kerajaan Allah, artinya mereka punya tafsiran sendiri. Mereka punya kesimpulan sendiri. Yang berarti kesimpulan yang sebenarnya Allah memiliki wajah secara zahir, mereka tolak dengan total. Menolak Allah memiliki wajah itu namanya perbuatan ta'til. Namanya apa? At-ta'til. Itu ta'til. Ya, kaum yang akidah mereka mentaktil sifat Allah, mereka dinamakan dengan kaum Mu'attilah. Ya, mereka kaum al-Mu'attilah. Ini yang paling bahaya. Kata Ibnu Qayyim, al-Mu'attilatu ya'buduna adalan. Kaum Mu'attilah, mereka ibadah, semua ibadah mereka kerjakan hakikatnya menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena apapun sifat Allah ditolak karena dia. Allah nggak punya wajah, ya, nggak punya mata, nggak punya pendengaran. Allah tidak berbicara. Ya, ayat-ayat yang menjelaskan Allah berbicara dirubah mana? Ya, ini tahapan kesesatan kaum Jahmiyah zaman itu. Ahlussunnah wal Jamaah, akidah mereka menetapkan apa yang Allah beritakan, Nabi beritakan tentang nama-nama dan sifat Allah. Mereka tetapkan seperti zahirnya. Mereka imani
ya, dan tidak terkontaminasi dengan syubhat takyif, tanpa tamtsil, tanpa tahrif, tanpa ta'til. Ya. Imam salah seorang imam Ahlus Sunnah, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Iman karangan Imam Ibn Abi Syaibah. Ini nanti di sini ada kali ya. Ada kitab Al-Iman karangan Imam Ibnu Abi Syaibah. Coba cek awal-awal ini ada kali. Nah, di sini Imam Abu Ubaid, Imam Abu Ubaid, Imam Abu Thawr. Imam Ibnu Abi Syaibah mengarang kitab Al-Musannaf yang terkenal. Enggak ada di sini. Di Imam Abu Ubaid juga ada sebenarnya. Ya ada di Abu Ubaid, Ibnu Abi Syaibah ada. Imam Ibnu Abi Syaibah menukil perkataan para salaf seperti Imam Muhammad bin Sirin dan yang lainnya. Dan ini menjadi kaidah ya, para salaf rata-rata tabi'in ketika datang ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan sifat-sifat Allah, mereka mengatakan amirruha kama ja'at bila amirruha kama ja'at bila kaif. Ini nanti menjadi kaidahnya. Kalau berbicara tauhid al-asma wa sifat, ini kaidahnya. Amirruha kama ja'at bila kaif. Apa arti amirruha kama ja'at? Ya, isbat. Amirruha, ayat-ayat dan hadis yang datang tentang sifat Allah, amirruha, ya, yakini, imani, ya, secara zahir seperti datangnya. Allah mengatakan wajhu rabbik secara zahir. Bahkan dalam kaidah bahasa Arab artinya wajah milik Allah. Imani seperti itu. Ya, amirruha kama ja'at. Ini sesuai dengan fitrah manusia. Ya, bila kaif. Bila kaif. Kaif ini kaifa. Pertanyaan kaifa. Ya. Nah, kapan masuknya pertanyaan kaifa ke dalam kaum muslimin? Awal munculnya kaum Jahmiyah. Kaum Jahmiyah, kaum Qadariyah, mereka ketika menerima ayat-ayat khobariyah, hadis-hadis khobariyah, dia kasih pertanyaan itu. Mengapa? Bagaimana? Ya, ternyata persis sama dengan kaum filsafat di zaman dulu. Kalau ada berita, jangan langsung percaya. Ini kaidah mereka. Tapi timbang dulu, uji dengan pertanyaan. Pertanyaan limada, kaifa.
Ya, kalau sesuai dengan kaidah akal maka terima. Kalau nggak sesuai, ayatnya yang harus disetir oleh mereka. Perbuatan mensetir ayat namanya tahrif. Ini awal kesesatan yang sangat jauh dan besar sampai sekarang. Amirruha kama ja'at bila kaif. Allah memiliki tangan, amirruha kama ja'at bila kaif. Yakini seperti yang Allah beritakan, Nabi beritakan Allah punya dua tangan. Imani secara zahir. Karena ma'ruf, dua tangan jelas artinya. Dan kita yakini Allah memiliki dua tangan sesuai dengan keagungan dan kebesaran zatnya. Ya, sebagaimana zat Allah tidak sama dengan makhluk, maka tangan Allah pasti tidak sama dengan makhluk. Ya, makanya mereka mengatakan nanti di kaidahnya, ya al-kalamu fis sifat kal-kalami fid dzat. Berbicara tentang sifat Allah sama dengan membicarakan zat Allah. Karena zat Allah nggak sama dengan makhluk, maka tangan Allah nggak sama, mata Allah nggak sama, perbuatan Allah berbicara nggak sama dengan makhluk. Ya, mereka punya syubhat. Al-Quran itu firman Allah benar. Berarti Allah berbicara. Kita kalau baca Quran kan pakai makharijul huruf kata mereka. Ya kan? Makharijul huruf kan ada 17. Ada 5 secara umum. Rongga mulut, kerongkongan bagi 3, lisan bagi 5, 2 bibir. Apakah Allah sama kayak begitu perinciannya? Menyamakan Allah dengan, ya, kita cukup meyakini Allah berbicara. Bagaimana bicaranya Allah nggak diterangkan. Ya, kita hanya mengimani kama ja'at, hanya sebatas yang diberitakan. Ya, tidak boleh membayangkan bagaimana menyamakan dengan makhluk, apalagi merubah maknanya dari arti sebenarnya, apalagi menolak ayat tersebut. Ya, tidak beriman manusia kepada Allah sampai mereka mengimani nama-nama dan sifat Allah seperti yang Allah beritakan dalam Quran, Nabi beritakan dalam sunnah, dengan tanpa takyif, tamthil, tahrif, ta'til. Ya, nah ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu khulasah dari iman kepada Allah, harusnya mengimani uluhiyah, nama-nama dan sifat. Jelas ya? Ini yang kata Imam Syafi'i, amantu billah wa bima jaa anillah ala muradi Allah. Kata Imam Syafi'i, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Wa bima jaa anillah, aku mengimani Allah, aku imani rububiyah, ya, aku imani uluhiyah, hanya Allah yang berhak diibadati. Tidak boleh, tidak ada satupun makhluk yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada satupun makhluk yang berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi hanya Allah. Semua ibadah yang dilakukan kepada selain Allah ibadah batil. Kenapa? Karena semua yang ada selain Allah adalah makhluk, levelnya sama di hadapan Allah. Dia malaikat, para nabi dan rasul, dia orang soleh, dia bintang, bulan, matahari, semuanya ciptaan Allah. Karena semua ciptaan Allah punya kewajiban yang sama, menghamba kepada Allah. Nah, menjadikan hamba selevel dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberikan kepadanya hak yang harusnya hanya milik Allah, ini menjadikan syirik itu dosa yang tidak terampuni. Ya, baik. Jadi at-tasdiqu billah, mengimani Allah dengan iman yang sebenarnya, ya, seperti yang tadi kita lakukan. Kemudian yang kedua, wal imanu wa malaikatihi, mengimani malaikat-malaikat Allah. Singkatnya, malaikat itu jamak, satu mufradnya malakun.
malakun. Ya, malaika apa namanya? Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffan. Ya, malaikat, banyak orang malaikat. Satunya malakun. Bagaimana Allah ceritakan dalam surat Yusuf, wanita-wanita yang motong tangannya ngelihat indahnya Yusuf, dia mengatakan ma hadza bashar, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim. Satu malaikat, malakun. Malaikat definisinya dalam akidah alamun ghaibi. Malaikat adalah makhluk gaib. Allah ciptakan gaib. Apa artinya gaib apa? Gaib artinya apa? Tidak dijangkau oleh indera manusia. Tidak ada manusia yang bisa melihat malaikat kecuali yang Allah izinkan. Siapa yang Allah izinkan? Nabi dan Rasul. Dalam wujud aslinya malaikat. Pingsan manusia kalau melihat Jibril tutup para langit. Hantu kalau melihat makhluk begitu, pingsan tuh. Ya, meledak jantung kita, meledak gak kuat. Nabi Muhammad sudah disucikan hatinya. Ya, sudah dibersihkan. Sehingga khaufnya itu nggak ada kecuali hanya kepada Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala. Laki nggak bisa. Ya, 600 sayapnya ketutup pola seperti apa besarnya. Kita kalau tengok ke atas ke timur dan barat ketutup Jibril. Nanti di Sidratul Muntaha kecil. Ya kayak kupu-kupu terbangan di pohon. Ya sebesar apa arsy Allah. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Besar. Ya, Maha Agung. Lebih segala-galanya. Dialah pencipta kita yang kita ibadah siang dan malam, yang kita harapkan rahmatnya, yang kita cari ridhonya, yang kita mintai ampunannya. Kita berharap Allah ambil kita dalam keadaan dia ridho kepada kita. Itu khalik kita. Malaikatnya, ciptaannya itu Jibril begitu besar. Di Sidratul Muntaha di bawah arsy kecil. Kayak kupu-kupu kecil. Kelihatan kita di bawah pohon, lihat kupu-kupu kan? Jibril. Ya. Malaikat-malaikat yang mikul arsy besar-besar. Dari daun telinga sampai ke pundaknya 70 tahun burung yang paling cepat terbang. Ya. Dan itu semuanya takut kepada Allah. Ya. Semua kajian kita pelajari tujuan ke situ, meningkatkan kualitas penghambaan kita kepada Allah. Ibadah kita itu gak sempurna kecuali ketika kita jalankan berdiri di atas 3 rukun. Ini yang perlu kita muhasabah yang mau. Ya, kalau ibadah kita ada satu rukun yang pincang, kita berusaha perbaiki. Kali lagi minta sama Allah. Yang pertama harus didasari mahabbah. Mahabbah itu apa? Cintaan yang benar kepada Allah, karena kita yakin pencipta kita Allah. Tidak ada yang menyayangi kita, ya, lebih besar melebihi sayangnya Allah pada kita. Ya, tidak ada kan? Kasih sayang Allah kepada hambanya kita termasuk melebihi kasih sayang ibu yang sedang menyusui anak lainnya. Oh, tidak. Kan kita kasih sayang ibu kan nggak ada tandingannya kan? Nggak ada yang lebih sayang dari Allah. Ini yang kita ibadah. Kalau kita ilmui Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, salah satu bentuk rahmatnya kita itu diatur semua kebutuhan kita. Ya As-Samad. Ya, badan kita ini tidak ada yang tahu detail dalamnya kecuali Allah. Ya, yang harusnya menjadi penyakit untuk manusia ternyata kebaikan untuk kita. Hanya Allah yang tahu. Menjalankan hidup dengan tenang. Ibadah dikerjakan karena faktor cinta yang tidak tertandingi kepada Allah.
Tapi saat menjalankan ibadah kita manusia, kadang ada yang kurang, dan itu yang paling banyak ya menjadikan kita takut, capek doang nanti. Ketika jumpa dengan Allah yang kita cintai, Allah lempar depan mata kita. Allah jadikan amalan kita debu-debu yang berterbangan. Ya, tapi kita dilarang oleh Allah putus asa dari rahmat-Nya. Maka kembali kita takut juga harus ada roja, tetap berharap. Ya, orang yang mengharapkan rahmat Allah tapi nggak ada upaya untuk meningkatkan kualitas ibadah dia dengan menyempurnakan pengetahuan ilmunya, ini bohong. Ya, jadi kurikulum hidup kita belajar terus sampai mati, berupaya. Artinya bertambah umur kita, bertambah nikmat Allah, bertambah tanggung jawab kita, bertambah pertanyaan. Ya kan? Mana yang telah kita syukuri, mana yang kita kufuri. Ya, makanya kata Allah, kamu bersalah siang dan malam. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Ini takut ini. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Kata Allah, namun aku aghfiru fil mudhari. Akan terus sampai kapanpun akan mengampuni dosa kalian. Syaratnya fastaghfiruni, minta ampun. Dan ibadah dijalankan minta ampun karena cinta kepada Allah, takut kepada azab Allah, mengharapkan rahmat. Ibadah kita kalau kita tuntun bawa jalan terus sampai Allah akhiri hidup kita, Allah ridho kepada kita. Ini kita cari. Ya, semua yang kita pelajari, ya pun belajar tafsir, belajar ngaji, belajar nahwu, belajar sorof, targetnya ke sini. Bukan hanya menumpuk teori dalam kitab dibaca, bukan. Karena ingat, umur kita nambah terus. Kalau umur nambah terus, artinya kita semakin dekat dengan garis batas ajar kita. Dan gak ada yang tahu nih kita ditutup dengan bagaimana. Ya, ada barakallahu fikum. Kegiatan didasari pada semangat untuk memperbaiki diri, mendatangi majelis ilmu dengan adanya hiras dalam hati, berdoa kepada Allah, kemudian ada upaya untuk memperbaiki diri, mengulang-ulang dan muhasabah apa yang kita pelajari, kita terapkan. Ini thalabul ilmi. Karena Nabi mengatakan thalabul ini jalan menuju surga. Ya, makanya perbaiki niat. Ini yang tulus. Setiap ada faedah yang kita dapatkan di majelis, dalam hati puji Allah. Karena kita paham, bukan karena kita cerdas. Ya, Allah memberikan taufik kepada kita untuk paham. Ya, makanya puji Allah. Nah, ini hakikat kita memahami tauhid rububiyah. Ya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi. Kalau bukan karena Allah tabaraka wa taala memberikan kita taufiknya, ya Allah, dari awal pelajaran sampai akhir nggak ada faedah kita. Ya, meskipun demikian, hadir di majelis ilmu, keluar dari rumah dengan niat thalabul ilmi, kita ingin memperbaiki diri. Ya, karena kita semua yakin, ana dan antum keluar dari tempat masing-masing punya faktor utama yang motivasi kita itu apa? Kita punya hakikat nggak bisa diingkari. Kullu bani Adam, saya dan antum sama, semua kita. Ya, tapi ada harapan dari wa khairul khata'in tawwab. Sebab kita bisa keluar menjadi orang yang terbaik. Ya, dengan syarat banyak taubat. Taubat itu membuka banyak pembahasan ilmiah. Ya, di situ ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, membuat kita orang yang paling melek dengan rububiyah, dia akan melek dengan kondisi diri. Kalau melek kondisi diri, kok saya sholat gak ada khusyuk? Ya, berarti sholat kita ini ada rukun yang tidak ada tadi. Mahabbah ini gak akan muncul, tumbuh dengan baik
kecuali tadi tauhid rububiyah benar. Ya. Begitu juga al-khauf dan matengin tauhid rububiyah dengan mengkaji tafsir ayat Quran, mengkaji hadis Nabi dengan tafsiran yang mendalam agar kita berupaya terus. Namanya berupaya, ya, nggak akan sampai kecuali kita diwafatkan bisa mengucapkan la ilaha illallah, nggak bisa husnul khatimah. Itu bisa dilakukan dengan angan-angan, nggak bisa. Ya, antum ingat perkataan para ulama, al-khawatimu mirathus shawab. Akhir hidup orang itu warisan dari kebiasaan dia sendiri. Kalau kita punya kebiasaan muhasabah tiap sebelum tidur, muhasabah terus, ya. Kata Nabi, hadisnya diriwayatkan oleh para ulama tapi dihasankan oleh Nawawi, al-kayyisu man dana nafsahu. Dia terus muhasabah diri. Untuk apa? Wa amila lima ba'dahu. Untuk terus meningkatkan kualitas amalannya yang nanti pasti akan dipetik setelah dia mati. Ya, sekarang kita rokaat, tadi imam baca surat apa ya? Oh, barangkali antum nggak hafal surat itu. Tadi maghrib imam baca apa rokaat pertama? Ya, rokaat kedua baca apa? Tidak sedikit orang keluar dari sholat nggak tahu tadi imam baca apa, padahal dia juga hafal. Ya kan? Tadi kita baca berapa kali baca subhana rabbiyal a'la? Berapa kali baca subhana rabbiyal azim? Ya, yang keluar dari lisan masuk ke hati mana dia nih? Semua perbaiki. Oh ini, saya belum paham. Matang nih. Ya, nggak paham karena bahasa Arab, cari terjemahannya. Antum bisa lihat pelajaran bahasa Arab. Ya, tujuan kita belajar ilmu alat agar ininya lebih enak. Jadi kalau dengar baca Quran masuk ke hati kita. Ya, kan Nabi minta Abu Musa baca, Ibnu Mas'ud baca. Ya, baca Nabi baca. Nangis Rasulullah. Kata Nabi hasbuk, cukup. Kata sahabat, saya lihat sudah menangis kamu. Ini doang itu. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi sholat dari tengah malam sampai subuh. Matanya abswas. Ya, janggut beliau dan pakaian yang menjadi area hijrun. Hijrun itu kita kalau gendong bayi gini kan, area ini dari awal sholat malam sampai subuh, tumitnya sampai pecah-pecah. Kata istrinya, kasihan ya Rasulullah, Allah ampuni dosa yang lalu dan akan datang. Ya, ini Rasulullah lakukan itu di akhir-akhir umur. Kita dididik oleh Nabi dari praktek beliau, kita belajar dari sirah beliau, dan ini manhaj yang kita inginkan sampai kita mati, kita perjuangkan. Ya, semakin nambah umur kita, semakin kualitas amal kita. Jika belajar kita kesana kemari, kita belajar ini nggak meningkatkan kualitas ini, berarti ada yang salah di situ. Ya, cari, tanyakan apa yang keliru, tanyakan kepada ahlinya. Ya, dan itu yang dilakukan oleh para salafus saleh terdahulu. Kok saya begini? Saya sudah berupaya. Ya, mengimani malaikat-malaikat Allah. Malaikat itu adalah makhluk gaib, alamun ghaibiyyu. Khuliqa min nur. Allah ciptakan dari cahaya. Kata para ulama, ya, mereka diciptakan kepada Allah untuk menjalankan perintah Allah. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Ini sifat malaikat. Mereka diciptakan untuk menjalankan perintah. Kita sama di sini, sama-sama menjalankan perintah. Bedanya, mereka tidak pernah maksiat. Kalau kita nggak pernah maksiat. Enggak. Kalau mereka malaikat la ya'sunallaha ma amarahu, kalau kita ditabiatkan banyak salah. Ya, kullu bani Adam khata. Mengimani malaikat dengan iman mujmal
dan iman mufassal.